Minaters. Selain peminatan linguistik dan literature, masih ada satu lagi nih peminatan di departemen kita, yaitu Cultural Studies. Jadi, jangan lupa disimak ya. Halo, perkenalkan namaku Alexi Wahyudi Putra, mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga, angkatan 2018. Kini aku sedang menempuh semester 7 di Bahasa dan Sastra Inggris, spesifiknya di peminatan Cultural Studies, peminatan yang akan aku jelaskan di video ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bahasa dan Sastra Inggris memiliki 3 peminatan, yaitu Linguistics, Literature, dan Cultural Studies. Cultural Studies itu adalah peminatan yang paling baru apabila dibandingkan dengan 2 peminatan lainnya, di mana sebelumnya Cultural Studies ini tergabung dalam Literature. Jadi dulu cuma ada 2 peminatan, Linguistics dan Literature. Namun akhirnya Cultural Studies dalam tanda kutip berpisah ataupun memecah diri menjadi peminatan yang independen dan juga dengan struktur yang independen juga. Persyaratan untuk masuk Cultural Studies apabila kalian sangat tertarik dan ingin menjadi mahasiswa Cultural Studies adalah untuk mendapatkan nilai minimal B pada mata kuliah pengantar kajian budaya urban yang akan kalian dapatkan di semester 4 ataupun semester 3 apabila ada perubahan kurikulum. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Cultural Studies secara umum dan juga Cultural Studies yang ada di Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Seperti namanya, Cultural Studies itu dengan sangat jelas merujuk pada studi tentang kultur dan juga ataupun studi tentang kebudayaan. Namun di sini yang spesifik adalah Cultural Studies berasal dari Center of Contemporary Cultural Studies yang didirikan di University of Birmingham pada tahun 1964 oleh tokoh-tokoh seperti Raymond Williams, E.P. Thompson, dan juga Stuart Hall. Untuk CCCS dan juga tokoh-tokoh lain silakan kalian cari sendiri apabila kalian ingin mempelajari in advance. Cultural Studies berbeda dengan kajian kebudayaan yang kalau aku sebut itu konvensional, dimana kalau kajian kebudayaan konvensional itu mempelajari kebudayaan ya sama seperti bagaimana kalau SMA itu melihat budaya ya, selalu digabung seni budaya. Jadi kebudayaan adalah kesenian, produk-produk kebudayaan yang jelas adalah kesenian, sastraan, dan objek-objek tangible lainnya. Cultural Studies mengambil jalan yang berbeda, di mana Cultural Studies lebih memperhatikan pada literacy. Literacy ini maksudnya adalah praktik-praktik kebudayaan sehari-hari yang sangat normal dan sangat terlihat sangat lumrah lah di sehari-hari, dan ini dianalisis, dicari signifikansinya, dicari kenapa praktik partikular itu dianggap sebagai commonsensical, kenapa pemikiran seperti suatu pemikiran itu dianggap common sense, dan itu selalu dipertanyakan di Cultural Studies. Jadi sangat berbeda dengan kajian kebudayaan konvensional. Cultural Studies itu selalu cynical, selalu sinis, selalu bertanya kayak kenapa kok gini, kenapa kok gini, kenapa kok gini terhadap praktik kebudayaan yang bahkan sekecil kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga, Cultural Studies memiliki 2 objek kasarannya ya, yaitu objek tekstual dan objek lived experience yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk menjadi skripsi. Objek tekstual ini objek-objek seperti film, music video, dan juga objek audiovisual ya, seperti iklan seperti itu. Jadi teks di sini tidak bisa diartikan sebagai teks tulisan ataupun teks bahasa verbal saja, tapi juga teks objek-objek yang dapat disignifikasikan dalam Cultural Studies itu disebut sebagai teks. Nah, lalu yang kedua adalah lived experience. Lived experience ini merujuk pada subjek-subjek individual yang tergabung dalam suatu komunitas. Misalkan komunitas fandom BTS, fandom Twice, fandom Blackpink, fandom band-band barat, lalu supporter olahraga, supporter bola, supporter basket, lalu juga mungkin komunitas gamer, komunitas game GTA 5, Borderland, macam-macam, Fallout ya. Aku bukan anak game jadi kurang paham dengan game. Jadi ada 2 objek yang bisa dipakai, objek teks ataupun juga objek lived experience. Jadi itu adalah menjadi kunci utama analisa di Cultural Studies. Nah, dan lebih lanjut, Cultural Studies itu tidak hanya berdiri sendiri Cultural Studies ya. Cultural Studies itu transdisiplin, meminjam
teori dan logika-logika dari disiplin lain, utamanya dari linguistics dan literature. Jadi kalau kalian sangat benci linguistics dan sangat benci literature dan masuk cultural studies, itu sebetulnya adalah pilihan yang salah ya, karena di cultural studies kalian akan mempelajari semuanya, dari linguistics dan juga literature. Kalian akan mempelajari tentang teori sastra, kalian akan juga mempelajari tentang teori linguistik, meskipun tidak sedalam mahasiswa-mahasiswa yang masuk di peminatan linguistik dan literature secara spesifik. Oke, dan sekarang aku akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan kalian dapatkan apabila kalian masuk sebagai mahasiswa Cultural Studies di semester 5, ataupun kalau ada perubahan peminatan ya, nggak tahu. Nah, ini berdasar pada kurikulum yang aku jalani, jadi aku akan berusaha menyampaikan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Oke, jadi mulai dari semester 5 adalah semester yang pertama kalian resmi menjadi mahasiswa suatu peminatan. Katakanlah ini peminatan Cultural Studies ya, yang akan aku jelaskan. Di Cultural Studies, di semester 5 ada 2 mata kuliah wajib yang harus diambil, yaitu mata kuliah Introduction to Theory of Literature dan Introduction to Media Studies. Introduction to Theory of Literature itu bergerak pada pembelajaran tentang teori-teori sastra, yang juga teori-teori filsafat, mulai dari strukturalisme hingga agak sedikit ke poststrukturalisme. Misalkan teori-teori psychoanalysis, teori-teori feminism, teori-teori reader response, itu akan kalian pelajari. Untuk lebih lanjut, term-term itu silakan kalian cari sendiri, karena tidak akan aku jelaskan di sini untuk kepentingan waktu. Lalu Introduction to Media Studies yang akan mempelajari tentang media, misal portal berita, objek audiovisual seperti film, berita yang juga bentuknya audiovisual, misalkan Vice itu di YouTube, dan juga objek-objek media lain seperti musik video. Dan ini juga tentu dilandasi oleh teori-teori filsafat dan juga teori-teori yang sebetulnya mirip dengan teori-teori sastra. Jadi kalian harus mendapatkan intisari dari teori itu atau pandangan itu maksudnya apa sih. Lalu untuk mata kuliah pilihannya ada semiotics. Semiotics itu tentang studi tentang simbol. Misalnya kan studi tentang tanda dalam sebuah iklan, misalkan Pepsodent itu ada giginya posisi di sini, atau gigi digambarkan sebagai agen aktif yang naik pesawat. Ini adalah salah satu contoh tugas yang aku dapatkan di semiotics, dan itu akan kalian pelajari. Tapi umumnya atau gampangannya semiotics itu apa sih? Ya misalkan kalau kalian melihat rambu-rambu lalu lintas, nah itu kan kalian cukup melihat tanda saja tanpa harus ada deskripsi verbal panjang untuk kalian mengetahui, oh aku harus berhenti misalkan. Nah itu kalian sudah paham di situ. Lampu merah misal tanda berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau tanda jalan. Nah jadi tanda saja sudah dapat membuat kita merasakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan itu adalah signifikansi dari tanda. Lalu ada mata kuliah Introduction to Film Studies yang mempelajari tentang sinema, tidak hanya dari segi naratif tapi juga dari segi technicalnya, seperti produksi, directors, authorship, dan authorism, dan lain-lain. Mise-en-scène dari segi teknisnya. Lalu juga ada mata kuliah Contemporary Literature and Culture yang mempelajari tentang bentuk-bentuk sastra modern seperti puisi digital dan juga graphic novel. Dan juga mata kuliah Youth Culture yang mempelajari tentang konsep youth dari zaman dulu tahun 1920-an hingga modern ini. Dengan semakin berkembangnya kapitalisme, semakin pesatnya wacana-wacana globalisasi, maka peran pemuda atau peran youth ini bagaimana sih? Nah, itu dipelajari di Youth Culture. Lalu di semester 6 akan ada 3 mata kuliah wajib, yaitu Literary Criticism dan Advanced Theory of Literature yang merupakan kontinuitas dari Introduction of Theory of Literature. Di Advanced kalian akan mempelajari teori-teori poststrukturalisme hingga postmodernisme, mulai dari deconstruction sampai teorinya Bourdieu hingga genealoginya Foucault. Silakan kalian cari lebih lanjut kalau kalian ingin in advance belajar atau cari sumber-sumber lain. Lalu di Literary Criticism itu adalah mata kuliah pengaplikasian terhadap teori-teori yang sudah kalian pelajari. Kalian aplikasi pada objek-objek tertentu yang sudah ditetapkan. Objeknya misalkan film, musik video, iklan, ataupun karya sastra, novel, buku, prosa, puisi, seperti itu.
Lalu kalian juga sudah bisa mengambil mata kuliah thesis writing design atau proposal skripsi. Kalau kalian ingin lulus 3,5 tahun, itu kalian akan mempercepat ya kuliah kalian di TWD. TWD atau proposal skripsi ini adalah proses di mana kalian mengerjakan bab 1 hingga bab 3 skripsi kalian. Dan memang di semester 6 ini kalian sudah harus mempunyai seenggaknya topik kalian mau bahas apa, karena ada mata kuliah wajib namanya Method of Cultural Studies Research. Ini sama seperti peminatan lain ya, di mana di sini mempelajari method dan methodology bab 3 dari skripsi, dan kalian sudah harus memiliki topik. Nah, output dari method itu sendiri adalah bab 3 dari skripsi kalian. Jangan kalau TWD atau proposal skripsi ya bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk semester 7 nanti kalian tinggal ambil skripsi. Kalau TWD-nya udah selesai di semester 6, ambil skripsi dan juga mengambil independent studies. Independent studies itu adalah studi independen yang dimana kalian akan nanti ikut seminar, ikut conference, dan lain-lain, dan outputnya adalah artikel ilmiah dengan topik yang umumnya adalah topik skripsi kalian kalau kalian tidak memiliki topik lain ya. Dan di sini pun menuntut kita juga untuk harus lulus TWD lebih cepat, karena untuk mengambil independent studies di semester 7 sudah harus lulus thesis writing design ataupun proposal skripsi. Itu. Kalau kalian ingin lulus 7 semester saja, ambil TWD di semester 6. Mata kuliah pilihan lainnya banyak, seperti misal postcolonial writings, tulisan-tulisan tentang postkolonial dan teori-teorinya bisa kalian ambil di semester 7 ataupun semester 5, semester ganjil intinya. Dan juga cyberculture, mempelajari tentang kehidupan masyarakat masyarakat cyber yang ada di misal media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun platform-platform lainnya seperti Reddit, Kaskus misalkan, seperti itu, forum-forum online. Jadi seperti itu mata kuliah ini. Nah, jadi berikut itu tadi adalah penjelasan sedikit dari aku tentang cultural studies dan juga mata kuliah yang kalian dapatkan apabila kalian bukan terdaftar juga, tapi kalian ikut turut serta sebagai mahasiswa Cultural Studies Universitas Airlangga. Sebelum aku menutup video ini, aku akan cerita sedikit sama seperti pemateri lainnya bagaimana tentang pengalamanku di Cultural Studies itu, dimana kalian pasti akan nanti menemukan atau mendengarkan sebuah kata-kata yang sudah sampai sifatnya tuh kayak udah peribahasa gitu ya. Seseorang yang mengucapkan kata-kata itu adalah orang yang bijak, dimana anak CS Cultural Studies itu seringkali dibilang lama lulus ataupun susah lulus, dan ini aku pastikan bahwa itu tidak benar, karena hal-hal seperti itu muncul karena saking luasnya objek yang dipelajari di Cultural Studies. Literally anything can be analyzed within Cultural Studies, except terkecuali hal-hal yang sastra ya, karena itu sudah eksklusif milik anak literatur. Dimana sebetulnya bisa aja sih anak CS menganalisa sastra, cuma karena untuk kepentingan skripsi dan kepentingan administratif, anak CS tidak boleh mengambil objek sastra. Dan selama kalian memiliki objek yang jelas sejak awal dan memang kalian ingin masuk CS, kuliah akan, dan kalian memiliki resources bacaan yang banyak dan in advance kalian sudah membaca itu, maka akan terasa ya doable dapat kalian lakukan. Karena intinya sebenarnya semua peminatan itu susah, tergantung passion kalian di mana dan objek pilihan kalian itu apa. Kalau senang sastra ya udah langsung masuk literatur, tapi kalau senangnya objek-objek media, lived experience, ya silakan masuk linguistics dan juga, ataupun cultural studies. Tapi kalau nggak suka tertutup banget kayak linguistics, ya silakan masuk ke cultural studies, seperti itu. Dan skill yang harus dimiliki kalau mau masuk cultural studies itu adalah skill untuk kritis, yaitu skill untuk melihat interkoneksi satu hal dengan hal-hal lainnya. Misalkan ada objek A, nah itu kalian tidak boleh melihat objek A ini dalam segi objek A-nya saja, tapi kalian harus mencari relation dengan hal-hal lain. Misalkan kalau dari film ya tidak hanya melihat segi ceritanya aja, tapi juga dari segi direkturnya, dari produsernya, dari studio yang ngebikin. Dan kalau misalkan dari segi naratif ya nggak bisa deskriptif saja menceritakan ulang ceritanya seperti apa,
tapi juga harus menjelaskan ada elemen-elemen sosial ataupun kultural apa nih yang terkandung dalam filmnya. Misalkan tentang feminism, tentang race, tentang gender, tentang social classes, tentang capital misalkan. Nah itu dengan mengetahui koneksi-koneksi itu, maka kalian sudah menjadi kritis. Nah itu adalah skill yang penting untuk dimiliki apabila kalian ingin masuk ke cultural studies. Dan sebetulnya masuk kemanapun harus kritis ya, cuma di cultural studies itu benar-benar harus karena objeknya harus kita signifikansikan sangat kultural, tidak boleh deskriptif aja. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari aku, terima kasih atas kesempatannya, sudah diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi ini kepada kalian. Dan apabila penjelasan itu masih kurang jelas atau bagaimana, silakan kalian bisa baca resources banyak seperti jurnal artikel ataupun buku-buku, bisa kalian cari secara mudah dan gratis di Google. Ataupun kalau kalian ingin tanya-tanya lebih langsung ke aku, silakan, nggak apa-apa. Silakan bisa minta kontak ke panitia. Tapi kalau nggak pun ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian ingin tanya-tanya secara langsung, silakan. Ini bukan niat promosi atau apa, bukan, cuma maksudnya kalau pengen aja. Dan sekian dari aku. Selamat sudah bergabung menjadi mahasiswa bahasa dan sastra Inggris, sudah menjadi keluarga ya, karena cultural studies aku tidak pernah menganggap keluarga itu ada, jadi sangat cultural ya, constructed. Selamat sudah menjadi keluarga, dan selamat memasuki dunia perkuliahan, selamat menjalani ospek, masa orientasi di date 2021 ini sebagai penutup video, dan selamat menjalani kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih kepada para Venturers yang sudah menonton video peminatan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian acara Dead Venture 2K21. ETSA is our home.